Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita dengan membaca Iqra kerelaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik para mahasiswa semua, kita akan lanjutkan kuliah kita tentang deviasi standar. Ya, ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan ke-8 kemarin kita masih membahas tentang deviasi standar, tapi saya akan jelaskan tentang menemukan deviasi standar atau menghitung deviasi standar melalui kasus-kasus. Saya akan simplifikasi, saya akan sederhanakan. Pada sesi ini akan dibahas cara menentukan deviasi standar untuk data tunggal dengan N besar dan populasi, serta data berkelompok dengan sampel kecil. Jadi begini, rumus dalam menentukan deviasi standar itu tidak banyak perbedaan. Kalau N-nya kecil, kurang dari 30, maka penyebutnya itu N-1. Kalau N-nya besar, lebih dari 30, maka penyebutnya jadi N. Notasinya kecil ya, N-nya N kecil, seperti ini. Itu kalau N-nya besar. Kalau N-nya kecil, N-1. Tapi kalau populasi, N-nya nanti N kapital. Nah, demikian juga apabila data itu berkelompok. Kalau sampel kecil juga nanti N-1. Kalau sampelnya besar, lebih dari 30, itu N saja, N kecil. Tapi kalau populasi, nanti N besar. Nah, mengingat formulasi yang digunakan sama dan hanya berbeda notasi, maka akan dibahas secara bersamaan dengan satu kasus. Nah, misalnya rumus ini ya, ini rumus untuk data tunggal dengan N yang besar, karena ini tidak, karena ini adalah N saja, tidak N-1. Dan rumus ini, nah ini adalah deviasi standar dengan data yang tunggal, cuma populasi, karena N-nya besar, dan ini mu. Berbeda dengan kalau sampel datanya data yang besar, tetapi sampel X bar. Sama persis ya rumusnya, cuma berbeda notasi. Nah, karena masalah ini, maka nanti kasusnya akan kita buat sama dan akan dijelaskan secara bersamaan. Proses penghitungannya sama. Nah, kemudian setelah kita membahas data tunggal, baik N besar maupun populasi, maka nanti pembahasan akan dilanjutkan untuk data berkelompok dengan sampel kecil. Nah, sampel kecil juga karena penyebutnya N-1. Nanti kalau sampel besar menjadi N kecil ya penyebutnya, dan kalau populasi menjadi N kapital. Baik, mari kita langsung ke kasus ya. Ini adalah contoh perhitungan deviasi standar dengan N besar. Nah, dengan jumlah N yang lebih dari 30. Saya membuat contoh dengan N yang besar, jumlahnya ini kasusnya ini. Nilai PAI dari 120 peserta didik adalah sebagai berikut. Ini. Ada 120 peserta didik. Nilainya seperti ini distribusinya.
nilai maksimalnya 10, nilai minimalnya 5 gitu ya. Nah, kemudian dari nilai-nilai ini tentukan besar dari deviasi standarnya. Oke, hasilnya seperti ini. Bagaimana langkah perhitungannya? 1. Membuat tabel analisis. Tabel analisis itu seperti apa? Seperti ini bentuknya. Nomor 1 sampai dengan 120 ya, sebanyak n-nya. Lalu X, ini X berarti nilai yang ada di sini ya. Nanti satu-satu kita ambil. Min X bar. Nah, X bar adalah min atau rata dari data ini. Nah, perlu Anda ingat, X min X bar itu sama dengan X kecil. Nanti ditulis di bawah ini ya, misalnya rata-ratanya misalnya 5, berarti di sini X1 adalah 6, berarti 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 1 dibalaskan 1. Nah, misalnya ya, 7 kurangi 5 ya. 7 kurangi 5, 2. 2 di sini ya. 2 dikuadratkan 4 taruh sini. Begitu seterusnya satu-satu. Oke. Ini langkah pertama, membuat tabel analisis. Kemudian langkah kedua, tulislah rumus yang akan digunakan. Ini rumusnya. S sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Ingat, N karena jumlah kasusnya lebih dari 30. Langkah ketiga, tentukan nilai rata-rata dari data yang ada. Data yang 120 tadi ya. Nah, dengan menggunakan pendekatan min terkaan, ya, sebagaimana yang sudah Anda pelajari, maka X bar-nya itu sebesar 7,43. Ya, nanti kalau bagi Anda yang masih ragu dari mana 7,43, Anda bisa menghitung dengan pendekatan min terkaan sebagaimana yang pernah Anda pelajari. Selanjutnya, langkah yang keempat, kita menentukan nilai dari X kecil atau diperoleh dari X min X bar. Nah, ini adalah skor dari X kecil. Yang sudah kita cari ya, kita tentukan dari X ya, skor dari peserta didik dikurangi dengan rata-ratanya. Ya, misalnya tadi 6, berarti 6 dikurangi 7,43. Kalau nilainya 10, berarti 10 dikurangi 7,43 dan seterusnya. Biar lebih cepat, Anda bisa memanfaatkan Excel untuk menghitung ini. Oke. Selanjutnya, langkah yang kelima, menentukan X kuadrat atau X min X bar dikuadratkan dengan cara mengkuadratkan setiap skor atau setiap nilai yang ada dari X min X bar. Nah, ini saya menghitung pakai Excel ya. Ditemukan nilai ini 2,04, 0,18, 0,18 dan seterusnya ya. Ini sebanyak 120 peserta didik yang kita cari. Nah, langkah yang keenam, menjumlahkan X kuadrat atau sigma X min X bar kuadrat. Dijumlahkan semuanya ya dari siswa kita yang pertama sampai siswa kita yang ke 120. Setelah kita jumlahkan, jumlahnya sebesar, ini kita jumlahkan semua ya, dari 2,04 yang berarti peserta didik yang pertama, sampai dengan 6,6 yang berarti peserta didik yang ke 120. Jumlahnya sebesar ini, 347.
Oke, langkah yang ketujuh, memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya ini, ya, S sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Ini rumusnya. Dimasukkan, sigma X min X bar kuadrat ini sebesar 347 dibagi dengan N. N-nya adalah 120. Ya, ketemu akar 2,9. Nah, 2,9 itu diperoleh 1,7. Nah, dengan demikian, deviasi standar dari data sebanyak 120 peserta didik kita sebesar 1,7. Oke, sekali lagi saya jelaskan, 1,7 ini adalah angka yang tidak punya satuan. Nah, ini untuk data tunggal. Untuk populasi, kita tinggal mengganti yang X bar diganti mu, yang N ini ganti N besar, cara perhitungannya sama. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan apabila datanya itu berkelompok. Bagaimana cara menentukan deviasi standarnya? Contoh yang saya buat, apabila sampelnya itu sampel kecil, N-nya kurang dari 30, kurang dari atau sama dengan 30. Sekali lagi saya jelaskan, cara perhitungannya sama. Contoh kasusnya ini, nilai mata pelajaran PAI pada ujian nasional di MTS belum jadi, ini nama sekolah, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya. 61 sampai 70 ya, siswa yang mendapat nilai 61 sampai 70 sebanyak 6. Yang mendapat nilai 71 sampai 80 sebanyak 8. Yang mendapat nilai 81 sampai 90 11. Yang mendapat 91 sampai 100 ada 5. Semuanya ada 30. Nah, karena 30 kita menyebutnya sampel kecil dan N-nya menjadi N-1 nanti pada penyebutnya ya. Oke, intervalnya berapa ini? Intervalnya 71 dikurangi 61 sama dengan 10. Nah, oke, langkah perhitungannya. Langkah yang pertama menentukan nilai rata ya. Dengan menggunakan metode min terkaan diperoleh nilai rata sebesar 75,5 ya. Nilai rata atau X bar ya. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua membuat tabel analisis dan melengkapinya. Ini ya, dua tabel ini, interval dan F-nya ya, sama sebagaimana data yang ada, data yang diperoleh dari empirik, dari pencarian ya. Lalu kita tentukan M-nya atau nilai tengahnya dengan cara 61 ditambah 70 dibagi 2, ketemu 65,5. Dilakukan juga pada interval lainnya, sehingga M-nya ketemu 65,5, 75,5, 85,5, dan 95,5. Nah, kemudian di aksennya mencari deviasinya sama sebagaimana pada metode terkaan. Saya menerka yang di interval 81 sampai 90, ini 0 ya. 0 ya. Kemudian di atasnya min 1, min 2, lalu di bawahnya 1. Anda bisa lihat kembali angka-angka itu pada saat Anda mencari min dengan metode terkaan. Nah, kemudian dikalikan. F dikalikan di aksen. 6 kalikan min 2 ketemu min 12. 8 dikalikan min 1 ketemu min 8. 11 kalikan 0 ketemu 0. Dan 5 kalikan 1 ketemu 5. Oke. Nah, kemudian pada di aksen ini dikuadratkan, ya, min 2 dikuadratkan 4,
min 1 dikuadratkan 1, 1 dikuadratkan 1. Lalu FD aksen kuadrat. Di aksen kuadratnya ini, F-nya ini. 6 kalikan 4, 24. 8 kalikan 1, 8. 11 kalikan 0, 0. 5 kalikan 1, ketemu 5. Sehingga ketika dijumlahkan, FD aksen jumlahnya 37. Sedangkan FD, saya ulangi, FD aksen kuadrat ketemunya 37. Sedangkan FD aksen ketemunya min 15. Nah, angka-angka ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Oke, ya, kita masukkan ke dalam rumus selaku langkah yang ketiga ya. Rumusnya ini FD aksen kuadrat dibagi dengan n-1 dikurangi FD aksen kuadrat dibagi n-1 dalam bentuk akar ya. Lalu ini adalah interval. Nah, kita masukkan sama dengan 10 sebagai intervalnya, kalikan akar 37 dibagi 29 dikurangi min 15 dibagi 29 dikuadratkan. 29 ini diperoleh dari 30 n-nya, ya jumlah kasusnya, dikurangi 1. Sama dengan 10 kalikan akar 1,3 dikurangi 0,52 kuadrat. Lanjut, sama dengan 10 kalikan akar 1,3 kurangi 0,27. Sama dengan 10 kalikan akar 1,03 sama dengan 10 kali 1,01. Akar 1,03 ini adalah 1,01. Nah, sama dengan 10,1. Dengan demikian, deviasi standar dari data tersebut adalah 10,1. Oke, berikutnya saya beri penjelasan di sini untuk data berkelompok dengan sampel besar dan dengan populasi memiliki formulasi yang hampir sama. Oleh karena itu, cara perhitungannya juga hampir sama, namun tetap memperhatikan notasi dari masing-masing rumus atau formulasi. Formulasi tersebut ini misalnya. Ya. Kalau tadi waktu sampel kecil itu n-1, tapi kalau sampel besar dengan langkah yang sama perhitungannya, ini nanti menjadi n saja, tidak n-1, tapi n-nya kecil. Dan rumus ini sama persis bentuknya, tapi hanya notasinya ini, notasi penyebutnya ini menjadi n besar. Sedangkan X barnya jadi mu. Nah, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, ada tugas untuk Anda, silakan Anda kerjakan agar Anda menjadi lebih paham. Dalam slide materi PDF ada tugas untuk Anda. Baik, saya akhiri. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.